Suku Tionghoa Indonesia adalah etnis di Indonesia yang asal-usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok. Dalam bahasa Mandarin, mereka disebut Tangren dikarenakan sesuai dengan kenyataan. Orang Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok Selatan, yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang. Populasi etnis Tionghoa Indonesia berjumlah 2.832.510 jiwa, dan di DKI Jakarta berjumlah 632.372 jiwa, menurut data BPS. Etnis Tionghoa adalah etnis yang kaya akan budaya ataupun tradisi, seperti barongsai, wayang poci, festival Qingming, Imlek, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, Tionghoa tidak hanya berkeyakinan sebagaimana pada umumnya, namun tak jarang dari mereka yang memutuskan untuk memeluk Islam. Tentu ini tidak lepas dari sejarah yang dilakukan oleh leluhur bangsa Cina. Bertambahnya jumlah Tionghoa yang muslim, maka banyak juga masjid yang mengusung arsitektur seperti kelenteng atau beraksen Cina. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Tionghoa yang muslim maupun bukan, sehingga saat mereka hadir, merasa seperti rumah. Tentang perkembangan Muslim Tionghoa di Jakarta, alhamdulillah setahu saya, ya kalau yang melalui Masjid Lause itu perkembangannya sangat positif ya, sangat dibilang sangat pesat yang mereka bersahadat beralih ke agama Islam itu dari kalangan Tionghoa. Nah itu perkembangannya sangat bagus, baik dari segi jumlahnya selalu meningkat. Mereka sudah mulai bisa mengerti, memahami dan memaklumin kalau ada saudaranya yang mendapat hidayah memasuk Islam gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa saya memilih Islam? Jadi saya ini dulu backgroundnya dari agama Nasrani dan juga dibesarkan di keluarga dari agama Buddha. Dari kedua agama tersebut saya juga pernah jalankan, dan juga yang terakhir ini saya mendalami di agama Katolik selama 2 tahun. Namun juga melalui bantuan seorang teman, saya juga sering sharing tentang agama saya, dan juga beliau juga sering sharing mengenai agama Islam. Disitulah saya menemukan ketertarikan. Setiap orang pindah keyakinan itu memeluk Islam, pasti patok utamanya adalah hidayah. Hidayah itu adalah haknya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, banyak cara Allah menurunkan hidayah gitu ya. Kalau generasi muda itu biasanya lewat pergaulan. Lewat pergaulan mereka kenal laki perempuan, nanti mungkin berlanjut dengan saling cocok, pacaran gitu, dan mungkin lebih cocok lagi mereka akan melanjutkan kepada pernikahan. Nah, tapi walaupun itu lewat pergaulan, lewat pacaran mau menikah, tapi tidak serta-merta saat itu juga mereka memilih Islam, enggak. Biasanya mereka selalu mempelajarin dulu Islam itu sampai beberapa tahun, memantapkan keyakinan pilihannya itu. Kalau mereka ingin beralih ke Islam, biasanya kan mereka pelajarin dulu. Tapi banyak juga yang sudah usia dewasa, sudah berumah tangga, itu biasanya ya memang mereka dapat hidayahnya itu tadi dari mempelajari agama-agama, dia perbandingan agama gitu ya.
dia punya agama tapi mungkin merasa belum pas, belum cocok dengan keyakinan dia, sehingga dia mencoba mempelajari agama yang lain, sampailah dia mempelajari agama Islam. Nah biasanya setelah belajar agama Islam, dia merasa cocok dengan, oh ini ajaran yang benar-benar pas sama dia, nah sehingga dia menyatakan ingin memeluk Islam, seperti itu. Di mana agama Islam ini memiliki konsep yang saya suka. Jadi kita ini hanya menyembah kepada pencipta kita, sang pencipta maha kuasa itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga di Al-Quran ini memiliki tulisan-tulisan yang kita bisa pakai sebagai panutan, yaitu panutan kita adalah Nabi Muhammad, dan juga panutan ini kita bisa banyak yang baik juga untuk kita ikutin sebagai panduan hidup kita, baik dari pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial maupun cara tatanan hidup kita dengan sesama manusia, dengan Allah, itu semua sudah tercatat jelas di Al-Quran. Dan juga saya senang juga dengan cara beribadah yang mana saya bisa bersujud, saya bisa merasa lebih dekat dengan pencipta saya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kebudayaan Tionghoa itu sebagaimana kebudayaan masyarakat ya cukup banyak ya. Tapi yang berkembang di Indonesia ini mungkin yang bisa kita kenal seperti cengbeng misalnya ya, itu sama dengan ziarah kubur sebenarnya. Terus ada Imlek ya, Imlek, di mana di dalamnya kan ada tradisi makan bareng, terus ada tradisi memberikan angpau gitu. Itu kita tetap kita pertahankan karena itu identik juga dengan ajaran Islam kan. Angpau itu kan identik dengan infak atau sedekah gitu. Terus dengan adanya Imlek itu ada tradisi-tradisi yang misalnya dengan saudara-saudara yang tadinya nggak pernah ketemu, itu dalam tradisi Chinese itu orang muda itu harus menghormati orang yang tua, sehingga dia harus datang dalam rangka paling tidak untuk mengucapkan Kong Hei Fa Chai gitu. Sehingga tradisi kebudayaan ini yang masih terus dipelihara dalam rangka menghormati orang tua, di mana di dalam ajaran Islam kan menghormati orang tua pun termasuk salah satu ajaran yang cukup penting ya. Dalam ayat Al-Quran pun dikatakan setelah Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, terus Allah menyambungnya dengan kalimat wabil walidaini ihsana ya, dan kepada orang tuamu maka berbuat baiklah. Sehingga itu dalam rangka kebudayaan-kebudayaan yang masih berkesesuaian dengan Islam ya kita pelihara. Ketika saya masih non muslim mungkin orang tidak begitu memperhatikan perilaku saya gitu kan. Tapi ketika saya sudah menjadi seorang muslim, tiba-tiba saja perilaku saya itu menjadi satu sorotan. Ya, dari kalangan Chinese saya disorot, dari kalangan Muslim pun, Muslim yang sudah dari kecil pun jadi sorotan. Misalnya begini, ketika saya berbuat yang nggak baik misalnya, ketika saya masih non-Muslim itu dianggap biasa-biasa saja gitu. Tapi ketika saya sudah jadi Muslim, ketika saya berbuat nggak baik, maka itu akan ada dua sorotan yang penting. Misalnya dari orang yang dari kalangan Chinese akan mengatakan, wah ini naga ini rusak nih gara-gara masuk Islam gitu. Dan dari kalangan Muslim mungkin akan berkata, naga udah jadi Muslim sama aja, nggak ada perubahan gitu. Nah itu menuntut kita untuk senantiasa selalu lebih baik gitu. Diskriminasi yang saya rasakan itu waktu sebelum saya masuk Islam biasanya. Biasanya waktu saya mau masuk Islam, waktu saya mau belajar gitu. Saya datang ke masjid, mungkin ketika melihat muka saya Chinese, mereka udah langsung mengambil interpretasi vonis gitu. Wah kok ada orang Cina masuk masjid kan gitu. Mungkin dengan gitu langsung ditegur gitu. Lalu ditanya, udah Muslim? Wah ternyata belum Muslim. Orang belum Muslim belum boleh masuk masjid gitu. Ya. Dulu saya sempat bertanya, kalau saya tertarik dengan Islam, saya mau masuk Islam, kalau nggak masuk masjid, saya harus kemana gitu.
Dalam kehidupan beragama, untuk merasakan kerukunan, maka perlu adanya toleransi antar umat beragama untuk mencapai kehidupan sosial yang baik dan persatuan yang utuh. Mungkin pesan dari saya sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Di situ Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana" ila akhir ayat. Ya, di situ Allah berpesan bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada tari-tari Allah semuanya. Ya, itu kan kalimat persatuan. Sehingga umat Islam itu haram hukumnya untuk berpecah belah. Ya. Ya, dan kita sama umat Islam itu tidak dituntut, tidak boleh bahkan ya untuk melihat sesuatu itu dari hal-hal yang duniawi atau material. Ya, kita dipersatukan oleh Allah itu dengan 2 kalimat syahadat. Maka persatuan itu penting. Dan kemudian Allah pun melanjutkan dengan kalimat wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah. Ketika kamu dulu bermusuhan, kemudian Allah jadikan kamu, kemudian Allah melembutkan hati-hati kalian, kemudian dengan nikmat itu Allah jadikan kalian bersaudara. Jadi persaudaraan di dalam Islam itu adalah satu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena kalau tidak kita syukuri, maka konsekuensinya nanti di dalam surat Ibrahim ayat 7, di situ Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku sangat pedih, itu kata Allah. Maka nikmat persaudaraan di dalam Islam ini harus kita syukuri. Bagaimana bentuk syukurnya? Tentu harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita pupuk terus persaudaraan, persatuan dalam Islam ini.